Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim. Nabina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mab'uts rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya Allah, janganlah Engkau tutup ajal kami sebelum kami bertaubat memohon keampunan kepadamu bagi dosa-dosa kami. Ya Allah, janganlah Engkau matikan kami sebelum kami berjaya membenarkan kalimat tauhid la ilaha illallah yang kami telah ucapkan dan lafazkan. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau matikan kami sebelum kami berjaya mengumpulkan bekalan yang telah mencukupi untuk kami bawa menghadap kehadirat-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, tutuplah ajal kami dengan husnul khotimah. Dan janganlah Engkau tutup ajal kami dengan su'ul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insyaallah kita akan teruskan siri kajian kita kaitan dengan kalimah la ilaha illallah kalimah yang apabila kita mengucapkannya dan membenarkan akan tuntutannya,
akan menjadi asbab bagi kita untuk mendapatkan kemerdekaan daripada api neraka dan membolehkan kita dimasukkan dalam surga oleh Allah dengan rahmat-Nya. Syarat-syarat yang perlu dipenuhi bagi membolehkan kalimah la ilaha illallah yang diucapkan tersebut memberi manfaat bagi kita di dunia dan di akhirat, khasnya. Dan manfaat terbesar itu sebagaimana yang telah kita pelajari, yang baru saya sebut, merdeka daripada neraka, dan seterusnya masuk surga. Beberapa syaratnya telah kita pelajari sama. Yang pertama, al-ilmu. Yang keduanya, al-yaqinu. Ketiga, al-qabulu. Dan yang keempat yang kita pelajari minggu lepas, al-inqiyadu. Mudah-mudahan syarat-syarat yang mesti ada ini telah kita fahami sama dan telah kita buktikan melalui amal perbuatan kita. Malam hari ini kita akan teruskan mengkaji syarat yang berikutnya bagi kalimah la ilaha illallah yang memberi manfaat kepada pengucapnya di dunia dan akhirat. Lihat dalam nota syarat yang kelima, yakni as-sidqu. As-sidqu. Maknanya jujur atau benar. Lawannya bohong, dusta. Sidqun juga bukan sekadar bermakna benar dan jujur. Sidqun maknanya membenarkan. Membenarkan sesuatu. Kalau sidqun diartikan jujur dan benar, orang itu mesti membuktikan akan kebenaran apa yang dia ucapkan. Sidqun bermakna, sidqun juga bermakna membenarkan apa sahaja. Apa sahaja yang datang daripada Allah, yang dia akui, dia yakini bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Apa saja yang Allah katakan, yang Allah ciptakan, yang Allah tetapkan, sentiasa membenarkannya. Walaupun mungkin dia belum dapat memahaminya. Sehingga dalam hal ini, syarat yang kelima ini, as-sidqu, tidak boleh seseorang yang ingin kalimah la ilaha illallah-nya memberi manfaat baginya di dunia dan di akhirat, tidak boleh dia tidak membenarkan apa yang Allah
beritahukan, yang Allah firmankan, selagi fikirannya belum dapat memahami. Tidak boleh. Karena banyak sekali perintah Allah, larangan Allah, kehendak Allah, keadilan Allah, banyak kali, sering kali pikiran kita tidak mampu memahaminya. Bukan kerana keadilan Allah atau apa yang Allah firmankan itu tidak boleh difahami. Mungkin kerana kita terhad, mempunyai keterbatasan dalam memahaminya. Sebab itu, di samping kita terus-menerus belajar untuk memahami apa saja yang datang daripada Allah, memahami qada dan qadarnya, memahami keadilan ketetapannya, kita mesti telah membenarkan semua itu. Jangan kita mau membenarkan apa yang Allah beritahukan selepas kita memahami. Selagi kita belum faham, kita tidak mau membenarkannya. Itu salah. Ya, kalau kita punya kemampuan memahaminya. Kalau tidak, maka banyak sekali nanti benda-benda yang datang daripada Allah yang kita tolak. Wal'iyadzubillah. Sebagai contoh, begitu Abu Bakar As-Siddiq mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan Abu Bakar paham akan syarat yang perlu dipenuhi bagi memastikan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini diterima oleh Allah, yakni Siddiq. Begitu mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Abu Bakar tidak pernah ada keraguan, menolak, apalagi sebaliknya sentiasa membenarkan apa saja yang datang daripada Allah atau yang datang daripada nabinya. Sebagai contoh, ketika berlaku peristiwa Isra Mi'raj, kan tidak ada saksi. Nabi melakukannya seorang diri. Ya, tentunya ditemani oleh Jibril. Tapi kan tidak ada yang melihat, tak ada mendengar, tak ada menemani Nabi. Sehingga tak ada saksi daripada kalangan manusia. Perjalanan yang sangat fantastik di luar kemampuan akal memahaminya, menempuh jarak yang sangat jauh Makkah, Palestin, hingga melakukan perjalanan melintasi beberapa alam yang berbeza dimensi. Yang pertama, kedua, ketiga, empat, Sidratul Muntaha. Itu tak boleh dikata jauh, tapi dikata tinggi. Tinggi bukan boleh dikira dengan jarak, tapi tinggi karena dimensinya berbeza. Sekejap. Balik Makkah, Nabi cerita. Maksudnya, orang mukmin mendengar, orang kafir pun mendengar. Si kafir semakin tidak percaya bahwa Nabi Muhammad itu seorang nabi. Tak tahulah apa tuduhan orang kafir waktu itu. Mungkin Nabi dianggap orang tak betul ke apa. Sementara di kalangan orang mukmin ada yang terus percaya, ada yang percaya pun belum bersungguh-sungguh, menolak pun juga tidak. Nak kata percaya, benda itu macam tak masuk di akal. Nak kata tak percaya, Nabi pula yang cerita.
Mustahil Nabi bohong. Tengok. So sidik, asidku belum meresap dalam hati sebagian sahabat waktu itu. Ketika ada orang memberitahu pada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, malam tadi Nabi baru melakukan perjalanan Makkah ke Palestina, Baitul Haram ke Baitul Maqdis, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi terus melakukan perjalanan antar dimensi, pertama, kedua, ketiga, dan mana tadi. Kamu percaya? Kata orang itu kepada Abu Bakar. Abu Bakar, engkau percaya? Abu Bakar mula-mula bertanya, betulkah Rasulullah yang kata begitu? Sahabat yang menyampaikan itu, betul Abu Bakar. Yang beritahu kami Rasulullah. Rasul sendiri yang beritahu kami, kita, bahwa baginda baru Isra dan Mi'raj. Apa jawab Abu Bakar? Jika Nabi yang beritahu kita, jangankan hanya Isra dan Mi'raj. Jika Nabi yang beritahu kepada kita lebih dahsyat, lebih menakjubkan daripada itu pun aku percaya. Tengok. Maka di situ, saat itu Abu Bakar tidak lagi menggunakan kemampuan akal dan otaknya untuk coba memahami peristiwa tadi, ya karena akal tak punya kemampuan. Tapi terus sahaja Abu Bakar menggunakan kekuatan imannya, membenarkannya. Hatinya, imannya yang dalam hati lebih dahulu berkata-kata, lebih dahulu meresponnya, walaupun otaknya belum dapat memahami. Dan memang peristiwa Isra Mi'raj itu kan tidak boleh difikir secara logik. Itulah Abu Bakar. Sehingga mendapat gelar As-Siddiq. Seseorang kan kadang-kadang meragui, iya ke Allah kata begitu? Tak percayalah. Macam susah nak cakap, macam mana. Tidak boleh. Asidku belum ada. Itu mana membenarkan ya. Nanti ada mana siku bermakna jujur, nanti saya berikan. Baik, saya bacakan dahulu. Apa dalam nota itu? Lihat dan bagi baris kalau tak boleh baca. Makna as-sidqi fi hadhihi al-ibarah. Makna dan arti as-sidqu dalam kalimat ini, ibarat ini, ai al-imanu biha qalbiyan imanan yatawaqafu fihi al-qalbu ma'al lisani wa yatawata'ani. Maksudnya, asidku dalam hal ini bermaksud yakni al-iman. Iman kepadanya. Dari qalbiyan. Iman yang meresap dalam hati. Dengan imanan yatawafaqu fihil qalbu malisan. Keimanan yang sama. Selari antara apa yang dalam hati dengan apa yang diucapkan. Atau mesti sama muwafaqah antara yang diucap oleh lidah dengan apa yang dalam hati. Jika kata dalam lidahnya, ya aku nak buat,
Itu betul-betul terjemahan daripada dalam hati dan nanti dibuktikan. Wa huwa munafiyun lil kadzib. Dan makna sidik dia ini menafikan atau lawan berbohong. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, ada sebuah hadis yang daripada sahabat Muaz bin Jabal. Baginda Nabi SAW memanggil Muaz bin Jabal. Ya Muaz bin Jabal, ma min ahadin yashhadu alla ilaha illallah. Wahai Muaz, tidak ada seorang pun yang mau bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Wa anni Rasulullah. Dan dia mau bersaksi sesungguhnya aku adalah utusan Allah, dan syahadahnya itu sidqan min qalbihi, betul-betul benar dan jujur, tidak pura-pura, keluar daripada hatinya. Illa harramahullahu 'alan nar, melainkan orang itu Allah haramkan ia atas api neraka. Subhanallah. Nabi panggil Muaz. Muaz, aku nak beritahu kamu, tidak ada orang yang bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa aku adalah utusannya, dan kesaksiannya itu jujur, ikhlas, benar, keluar dalam hatinya, sehingga yang diucapkan itu betul-betul apa yang diyakini dalam hati, melainkan Allah haramkan orang itu atas neraka. Haram masuk neraka, merdeka. Lalu Muaz bertanya, berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala ukhbirun nas fayastabshiru. Ya Rasulullah, ini kabar baik ini. Ini peluang keemasan ini. Afala ukhbirun nas, tidakkah aku mesti beritahukan kepada manusia? Sebar luaskan. Kalau bahasa sekarang, ya Rasulullah, ini benda yang penting nih. Dan benda yang sangat menggembirakan kita. Ya Rasulullah, tidakkah aku mesti memviralkan supaya ramai orang tahu, fayastabshiru, sehingga semua orang bergembira? Sebab ini bukan calang-calang berita. Ini berita yang paling menggembirakan setiap mukmin. Mengucap kalimat syahadah, ikhlas, jujur keluar daripada hatinya, Allah haramkan neraka. Ini kena ramai orang tahu nih. Qala idzan yattakilu. Nabi waktu, tak perlu Muaz, tak perlu. Tak perlu kamu beritahu kepada mereka. Sebab nanti kalau kamu beritahu pada orang lain, khasnya orang awam, idzan, ketika itu, yattakilu, mereka akan tawakal. Tak apalah, yang penting syahadah, lepas itu tak buat apa-apa. Garanti masuk surga. Nanti ramai orang awam memahami begitu. Kan memang Nabi pun bersabda begitu kepada Muaz. Tapi Muaz pasti tidak memahami secara harfiah seperti itu. Nabi khawatir kalau Muaz nanti menyampaikan kepada seluruh umat Islam waktu itu. Apalagi ramai yang imannya belum mantap, belum paham. Akhirnya,
Senang rupanya masuk surga. Senang rupanya tak masuk neraka. Cukup baca saudara, bebas, pasti bebas. Nabi yang kata. Wah, tentu yang dimaksudkan bukan sikap itu. Kan ada syarat-syaratnya. Jadi jangan. Nanti ramai nanti orang yang hanya artinya mengucap kemudian tawakal. Dah, tak buat apa-apa. Fa'akhbara Mu'az. Akhirnya Mu'az pun tak sampaikan pada orang lain. Karena Nabi larang. Jangan. Mu'az tak beritahu pada sesiapa pun. Baginda wafat. Mu'az belum tahu sesiapa pada siapa. Tapi akhirnya fa'akhbara biha Mu'az. Lalu Mu'az menghabarkan hadis Nabi ini inda mautihi. Ketika Mu'az sudah merasakan ajal tak lama lagi, umur tak panjang lagi, akhirnya Mu'az memberitahu kepada orang lain. Taat tuma. Takut nanti kalau tak beritahu sabda Nabi ini berdosa pula. Selama ini tidak beritahu karena Nabi larang. Kalaulah hingga aku mati, aku tak beritahu macam mana maknanya. Ada aja Nabi yang aku dah tahu dan tak beritahu. Akhirnya Mu'az beritahu, tapi ketika ia sudah dekat nak meninggal. Alasan Nabi melarang Mu'az jangan beritahu pada orang awam kalau bahasa sekarang. Takut nanti orang salah paham, memahaminya sederhana. Oh, yang penting baca la ilaha illallah, sudah, nanti masuk surga. Wah, bahaya kan? Macam mana taklif-taklif yang lain? Wahal ini mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, jujur, benar, tidak pura-pura, itu hanya salah satu daripada syarat. Kan nomor 5, di sana nomor 5. Kan ada 1, 2, 3, 4. Macam mana kalau orang tu hanya memenuhi syarat kelima aja. 1, 2, 3 tak ada. Ya. Tidak dapatlah, tidak terkenalah apa termasuk apa yang Nabi sabdakan ini. Ya, rupa-rupanya ini kemudian dipahami oleh setengah ulama hadis dalam agama kita. Jika sekiranya ajaran agama yang itu benar, yang kita ajaran kita itu benar daripada agama Islam. Memang betul. Tetapi jika kita beritahukan pada seseorang yang orang itu mungkin tidak dapat memahaminya dengan baik, atau mungkin kemungkinan besar akan salah paham, lalu dia beramal dengan pahamannya yang salah. Nah, kepada orang ini tunggu dulu. Jangan Sebab itu kadang memang tidak mudah ya Mas kan. Bercakap di hadapan orang ramai. Khotib, member khutbah hari Jumat. Itu didengar oleh ramai orang dan yang mendengar jamaah ini tidak sama tingkat pengetahuannya, tak sama. Tingkat kecerdasan dalam memahami masalah tidak sama. Background pendidikannya tidak sama. Sebab itu kalau bercakap secara umum seperti itu, ya carilah tajuk-tajuk yang sederhana saja. Tajuk yang sederhana, tak payah tajuk yang terlalu. Jangan. Nanti mungkin akan menimbulkan kesan yang tidak kita inginkan. Tidak inginkan. Nah, inilah ini Nabi telah memberikan satu garis panduan. Sehingga perkara yang sepenting seperti ini yang Nabi bilang kepada Mu'az, ketika Mu'az bersemangat nak memberitahukan pada ramai orang, Nabi kata jangan Mu'az, jangan, aku khawatir nanti ramai daripada umatku yang kemudian tawakal. Yang penting mengucap kunatakan. Ya, Wahab bukan itu yang dinasihatkan oleh Nabi kan. Yang dinasihatkan oleh Nabi itu betul, tapi
Setengah orang Muslim nanti mungkin akan memahaminya tidak sebagaimana yang dikehendaki oleh Nabi. Jadi elok tak payah. Ya, kalau orang sampai yang sederhana aja lah. Kamu apa namanya? Ya sudah, suruh baca syahadat, suruh sholat, suruh yang sederhana. Begitu maksudnya. Jamaah sekalian, tentang as-sidqu yang bermakna jujur, benar, dan membenarkan. Sebab ya, kalau orang mengucapkan syahadah la ilaha illallah tapi tidak jujur, yang keluar tidak sama dengan apa yang dalam hati, syahadah seperti itu tidak diterima. Karena orangnya itu disebut munafik. Syahadah orang munafik tak diterima karena tidak ada syarat asidku ini. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Munafikun. Dalam surah Al-Munafikun. Ayat yang pertama. Surah Al-Munafikun ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idza ja'akal munafiqun, apabila telah datang kepada engkau, apabila telah datang kepada engkau Muhammad al-munafiqun, orang-orang munafik. Qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Dan mereka berkata, mereka mengucap, kami bersaksi sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh sebagai utusan Allah. Tengok. Munafik bersyahadah depan Nabi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Kalaulah ada orang datang itu orang munafik jumpa engkau dan bersyahadah, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, dan Allah mengetahui bahwa engkau adalah utusannya, wallahu yashhadu, dan Allah menyaksikan, innal munafiqina lakadzibun, sesungguhnya orang-orang munafik itu sungguh orang-orang yang berdusta. Tengok. Yang diucapkan betul. La ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Betul. Muhammadur Rasulullah. Betul. Itu kan syahadah. Macam mana ditolak? Kenapa kalimat syahadah yang fasih diucapkan oleh lidah itu ditolak? Ya, karena dia bohong. Tidak ada asidku. Hatinya meyakini lain, luar meyakini lain. Luarnya meyakini Nabi Muhammad itu utusan Allah, tapi hatinya, dalam hatinya menafikan. Sehingga syahadah yang sebenarnya tertolak. Dia bukan orang mukmin. Dia orang munafik. Ini ayatnya. Itu contoh yang mudah. Jadi, syahadah si munafik ditolak karena tidak ada syarat nomor 5 itu. As-sidqu. Tidak ada. Sehingga as-sidqu fi qaul, ucapan, i'tiqad, amalan, sehingga iman itu sahih, diterima di sisi Allah. Dan siapa yang bersyahadah dengan lidahnya tetapi mengingkari, hatinya mengingkari apa yang diucapkan, syahadah sebenarnya la tunji minan nar, tidak dapat menyelamatkannya daripada neraka, bal yadkhulu fi adadil munafikin,
ia tergolong daripada golongan orang munafik. Dan banyak kan cerita ayat munafik dalam sifat munafik dalam surah Al-Baqarah awal lagi ada wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Munafik. Dan sebagian mereka berkata mendakwa kami percaya pada Allah, kami percaya pada kalimat, kami mengakui engkau utusan Allah, tapi Allah kata wa ma hum bimumin, mereka bukan beriman. Kenapa kesaksian mereka akan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kesaksian mereka akan kerasulan Nabi Muhammad SAW yang mereka laungkan ditolak oleh Allah? Ya, karena tidak ada syarat kelima, as-sidqu. Itu contoh yang mudah. Contoh yang mudah. Walhal bila ada as-sidqu dah terpenuhi syarat itu. Syarat itu terpenuhi. Saya bagi contoh. Sidqu ni aja sekalian ya. Jujur. Yang diucapkan itu betul-betul dia keluar daripada hatinya dan dibuktikan. Dibuktikan. Sebab rukun syahadat itu kan ada yang jadi 3 zaman. Al-iqraru bil lisan, mengikrarkan dengan lidah, wat tasdiq bil janan, membenarkan apa yang diucap itu dengan hati, wal af'al bil arkan, dan melakukan, mengamalkan, menterjemahkannya melalui perbuatan. So 3 ini tidak boleh berbeza. Apa yang diucapkan mesti sama dengan apa yang diyakini dan mesti sama dengan tindakan perbuatannya. Sehingga perbuatannya, amalnya betul-betul cerminan daripada apa yang diucapkan dan apa yang diyakini. Kalau tidak ada kejujuran. Walau kalau jujur, surga tempatnya. Surga tempatnya. Bebas daripada neraka. Baik, saya berikan contoh. Saya tidak sempat mencantumkan di situ. Ada hadis yang dirawikan oleh Imam Al-Bukhari. Oke. Ada hadis yang dirawikan oleh Imam Al-Bukhari. Daripada Tolhah bin Ubaidillah. Tolhah bin Ubaidillah. Dia berkata, Ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki datang berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza huwa yas'aluhu 'anil Islam. Setelah jumpa Nabi, tiba-tiba lelaki yang tidak dikenal ini bertanya kepada Nabi tentang Islam. Faqala Rasulullah SAW, lalu Nabi menjawab, khamsu salawatin fil yaumi wal lailah. Oh, kamu tanya tentang Islam? Iya ya Rasulullah. Islam itu yakni kamu mesti sembahyang 5 waktu sehari semalam. Subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Hari-hari kamu kena buat itu. Sehari semalam 5 kali. Faqala, lalu orang ini bertanya balik. Hal alayya ghairuha ya Rasul? Adakah ada kewajiban ke atas diri saya selain 5 waktu itu? Ada tak? Engkau kata wajib solat 5 waktu sehari semalam. Ada tak selain 5 itu yang wajib? Nabi kata, lah, tak ada. Itu yang wajib, yang kamu mesti buat. 5 ya.
illa anta tawwa'a, kecuali kamu melakukan yang sunat. Yang mesti buat 5 itu aja. Tapi kalau kamu nak buat selain yang 5, itu sunat lah. Jadi sunat itu sukarela lah. Tatawuk namanya. Kamu boleh buat, kamu boleh tak buat. Bila kamu buat, ya dapat pahala lah. Dan bila kamu tak buat, ya tak dosa. Tapi yang 5 itu, mesti. Apalagi ya Rasul? Wasiyamu syahri Ramadan. Nomor 2, kamu mesti berpuasa sepanjang bulan Ramadan. Oh, puasa sepanjang bulan. Wajib. Qala, lelaki tadi bertanya lagi, hal alayya ghairuhu? Ya Rasulullah, selain puasa, selain Ramadan sebulan tu ada ke yang wajib selain itu? Atau yang wajib hanya 1 bulan Ramadan itu? Ada tak yang lain yang wajib, yang perlu aku lakukan? La. Oh tidak. Tidak ada. Illa anta tawang, kecuali kamu mau buat sukarela lah. Kalau kamu nak buat puasa sunat pun boleh lah. Selain yang 1 bulan tu. Yang lainnya sunat. Oh. Yang ketiga. Wa dzakarallahu Rasul SAW az-zakat. Yang ketiga, kamu mesti bayar zakat. Kamu mesti bayar zakat. Bila mampulah. Hal alayya ghairuha ya Rasul? Ada tak kewajipan ke atas diriku bab memberi ni selain zakat? Selain zakat ada kita yang wajib? Oh tidak, tak ada. Kecuali kamu mau sedekah sunat. Kecuali kamu sedekah sunat. Illa anta. Tanya lagi, apa lagi harus? Oh, haji. Sekali. Ada tak ya Rasul yang wajib atasku selain sekali? Oh tidak, yang wajib sekali aja. Kecuali lah kalau kamu nak buat yang sunat. 2, 3 kali, 4 itu sunat aja. Tapi yang wajib sekali, itu pun bila kamu mampu. Tak mampu, tak apa. Ini pertanyaannya orang ni pelik. Dia Muslim, jumpa Nabi, tanya, ya Rasulullah, Islam tu apa ya Rasul? Tolong beritahu aku, apa yang aku wajib buat? Solat 5 waktu. Tak lebih, tak kurang. Sebab yang lain sunat. Puasa 1 bulan Ramadan. Yang wajib. Tak boleh tidak, mesti buat. Sebab selain itu, sunat. Zakat. Itu pun bila mampulah. Kalau tak mampu, tak payah. Haji demikian juga. Ini orang Muslim yang dah baca syahadah. Fa'adbarar rajul wa huwa yakul. Akhirnya orang ini pun sudah, karena hajatnya telah kesampaian, terlaksana, dia pun berpaling, nak pergi, nak balik ya. Jumpa Nabi, tanya itu saja. Nak meyakinkan dirinya. Nah, ketika dia berpaling, nak balik itu, dia berkata begini, Wallahi la azidu ala hadha wala angkus. Dia semacam meminta pada sahabat, pada Rasulullah dan pada sahabat yang ada untuk menjadi saksi. Dia bersumpah, Wallahi, demi Allah, la azidu ala hadha wala angkus. Aku tidak akan melakukan lebih daripada yang Nabi wajibkan tadi. Dan aku tidak akan melakukan kurang dari yang diwajibkan. Maknanya aku bersumpah, aku hanya akan lakukan salat 5 waktu saja. Lebih tidak, kurang pun tidak. Aku hanya akan berpuasa 1 bulan saja setahunnya, Ramadan. Lebih tidak, kurang pun tidak. Begitulah. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi akan ia lakukan, tak lebih, tak kurang. Sebab Nabi kata, tak itu aja yang wajib. Baiklah kalau kamu nak buat sunat. Dia tak buat sunat.
Orang itu harus pergi. Apa komentar Nabi tentang orang yang macam ini? Nabi bersabda didengar oleh sahabat-sahabatnya. Aflaha in sodaqah. Tuh, orang itu akan berjaya. Aflaha yuflihu. Akan berjaya. Dunia berjaya, akhirat pun berjaya. In sodaqah. Jika ia berkata benar. Jika ia membenarkan apa yang dia sanggupi tadi. Kan dia dah berjanji, bersumpah, nak buat apa yang Nabi katakan. Tak lebih, tak kurang. Kalaulah ia jujur. Itu yang ada dalam hatinya. Dan itu nanti yang dia akan lakukan. Dia berjaya, dia masuk surga dia. Itulah contoh kejujuran tu. Sidik itu maksudnya. Dia sudah bersahadah. Jadi kalau kita fikir, mana ibadahnya hanya ngam-ngam lah. hanya ngam-ngam. Kan yang wajib saja yang dilakukan. Masya Allah. Jamaah sekalian. Kita ini dah bersumpah dan kita dah berjanji. Dan sebagai orang yang telah bersahadah, bila kita berjanji, hendaklah kita menepati janji itu. Itu namanya sidek. Sodek. Satu hari, satu malam, jamaah sekalian, tidak boleh kurang sebanyak 17 kali kita berjanji di hadapan Allah. Adakah kita telah membenarkan janji kita, membuktikan yang janji kita itu jujur? Ini syarat sidik. Apa janji kita yang setiap hari semalam 17 kali? Kan dalam sholat, ini yang wajib ya. Salah satu di antara rukun sholat itu kan baca Fatihah. Dalam Fatihah itu inti dia iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Itu ikrar yang bukan sembarang ikrar, jemaah sekalian. Itu aku janji, bukan sekarang sekadar aku janji. Tak sama dengan aku janji manapun. Tak sama, itu bukan semacam SD je. Kalau SD kan boleh cancel. Boleh cancel kalau SD. Ini di hadapan Allah. Bercakap berdoa, iyyaka. Hanya akan dikau ya Allah. Nak budu kami sembah. Maknanya kami tak akan mengabdikan diri pada selainmu ya Allah. Hanya perintahmu yang kami akan patuhi. Mana-mana perintah yang datang dari selainmu ya Allah, jika bercanggah dengan perintahmu, aku akan tinggalkan. Aku akan tinggalkan. Apa saja yang kau larang ya Allah, aku akan tinggalkan. Walau apa sekalipun risikonya. Apa saja perintahmu ya Allah, aku akan laksanakan. Apapun risikonya. Karena aku bersumpah, berjanji di hadapanmu ya Allah, iyyaka na'budu. Hanya, iyyaka itu hanya pada engkau. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepada engkau sajalah ya Allah kami mohon pertolongan. Karena hanya engkau saja yang dapat memenuhi keperluan hambamu ini. Bila diri ini sakit, engkau sajalah yang boleh menyembuhkannya. Sebab itu hambamu hanya akan minta kesehatan kepadamu.
Bila hamba-Mu ini tersesat, ya Allah, hanya Engkau saja yang boleh memberikan petunjuk. Sebab itu hamba-Mu ini hanya akan minta petunjuk kepada-Mu saja. Itu kan ikrarnya masing-masing. Itu kan janji. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Satu hari, sehari semalam, paling kurang 17 kali. Paling kurang. Campur sunat banyaklah. Nah, pertanyaannya, kalaupun kita, katalah hati kita telah membenarkan apa yang kita ucapkan. Mulut kata iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Hati pun meyakini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalaupun antara lidah dan hati sudah serasi, sekata. Pertanyaannya, apakah perbuatan kita sehari-hari? Gaya hidup kita sehari-hari benar-benar membuktikan kejujuran ucapan kita, atau jangan-jangan yang kita lakukan setiap hari bercanggah dengan ikrar kita. Kita sudah bersumpah, hanya di Kau ya Allah yang kami sembah, yang kami patuh. Kenapa kadang-kadang Allah perintahnya ditinggalkan? Lebih mengutamakan menurunkan perintah orang lain. Allahu Akbar. Kita sudah bersumpah, perintah-Mu ya Allah, apa saja yang Kau bersuruh kepada kami, seberat apapun kami akan lakukan. Apapun risikonya. Apa saja larangan-Mu ya Allah, hamba-Mu akan tinggalkan. Apapun risikonya. Tiba-tiba dalam perjalanan hidup tidak seperti itu. Maknanya syarat yang kelima, asidku ini, ya masih dipertanyakan lah. Ini yang saya katakan tempoh hari itu. Kita ini tidak boleh tidak sentiasa istighfar. Jangan kita hanya baru istighfar setelah kita mungkin jelas-jelas melanggar umpamanya. Kita belum dapat memenuhi ikrar kita, ya karena berdoa karena sepenuhnya. Bukankah itu satu kesalahan? Dan kesalahan itu sering berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana istighfar kita pun ya mesti setiap saat lah. Nah, disinilah pentingnya asidku itu. Kita sudah berikrar. Itu contoh. Kemudian, jamaah sekalian, ini contoh syirik berikutnya ya. Coba jamaah lihat surah Al-Ahzab. Saya berikan contoh. Surah Al-Ahzab ayat 23 dan 24. Surah yang ke-33. Surah Al-Ahzab, surah yang ke-23. 33. 23. 33. Ayat 23 dan 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullaha 'alaihi. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila.
liyajziyallahu as-shadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a aw yatub 'alaihim. Innallaha kana ghafurur rahima. Minal mu'minin. Sebagian daripada orang-orang yang beriman. Atau lebih tepatnya, daripada orang beriman. Contohnya. Ada yang memimpin ini min tab'id, ada yang memimpin ini min bayan. Sebab kalau min bayan atau min tab'id ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Nah, ayat sebelumnya. Jadi nampaknya ini min bayan dah ni. Orang-orang yang beriman. Rijalun. Ada beberapa lelaki. Rijal. Sodaku. Di sini ada kalimat sidik. Sodaku, mereka telah membenarkan. Membuktikan. Kejujuran ucapannya. Ma apa yang ahadullah yang mereka telah janjikan kepada Allah alai atasnya. Faminhum maka sebagian mereka orang mukmin itu. Man ada siapa yang qada telah melaksanakan menunaikan. Nah, bau apa yang dia janjikan? Wa minhum dan sebagian mereka man yantazir ada yang masih menunggu untuk menunaikan membenarkan janjinya. Dan yang menunggu itu pula wa ma baddalu tabdila. Dan mereka tidak menukar ganti apa yang mereka janjikan. Liyajziyallahu akhirnya Allah memberi balasan as-sadiqin kepada orang-orang yang sodik, yang benar, yang tak bohong, bisidqihim dengan kebenaran dan kejujuran mereka. Allah memberi ganjaran kepada orang-orang yang sodik, yang jujur benar dengan sebab kejujuran dan kebenaran mereka. Wa yu'adzibal munafikin dan Allah menyiksa orang-orang munafik insya jika Allah kehendaki. Au yatuba alaihim atau mungkin Allah akan memberi taubat mereka. Innallaha kana ghafuran rahimah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jamaah sekalian, ayat ini sebagaimana yang difahami oleh ramai ulama tafsir, sebab turunnya yakni berkaitan dengan jamaah orang-orang mukmin, kumpulan orang mukmin yang ingin membenarkan kejujuran imannya. Malangnya orang-orang mukmin ini tidak berpeluang menyertai Nabi dalam peperangan. Dalam perang Badar, dia tidak ikut serta. Dalam perang Uhud, ada yang tidak ikut serta pula. Begitulah. Jadi mereka sedih. Ya, mungkin karena ada halangan atau mungkin belum dibenarkan. Ya Allah, orang lain dah mati syahid dalam perang Uhud. Orang lain itu telah dapatlah telah buktikan kebenaran kejujuran imannya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rela mengorbankan hartanya,
jiwa raganya, hartanya, berjihad di jalan Allah. Ada yang selamat dan ada yang mati syahid bertuah mereka. Syahadah mereka pasti diterima oleh Allah. Iyyaka na'bud diterima oleh Allah. La ilaha illallah diterima oleh Allah. Karena mereka telah membenarkan yang diucap, dibenarkan oleh hati, dan sehingga mereka buktikan melalui perbuatan. Jadi orang yang tak mengikuti peperangan atau terlepas, sedih. Sedih. Irilah. Masya Allah, sahabat itu seperti itu. Contohnya, ada sahabat yang bernama Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr. Ia telah bersumpah, berjanji pada dirinya sendiri, kepada Allah maksudnya, ketika ia terlepas peluang menyertai tentera Islam dalam perang Badar. Dalam perang Badar, Anas bin Nadhr ini tak ikut serta, terlepaslah. Lalu sedih, iri, merasa rugi serugi-ruginya. Lalu dia berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan dia seorang yang beriman, orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Hatinya pun benarkannya, tapi belum membuktikannya. Lalu bunyi, lau ja'at ma'al musyrikina harbun ukhra labwanna fiha bala'an hasanah. Ya, aku bersumpah dan aku berjanji kepadamu ya Allah, jika sekiranya nanti ada peperangan semula, orang kafir serang semula orang mukmin, aku berjanji kepadamu ya Allah, aku akan ikut memerangi mereka. Ambil bagian beserta orang-orang mukmin menghadapi musuh. Nah, ucapan sudah, la ilaha illallah sudah, hati sudah yakini, tinggal bukti yang belum. Sebab itu dia, lain kali jika berlaku peperangan, aku berjanji kepadamu ya Allah, aku nak ikut. Itu Anas bin Nadhr tu. Subhanallah. Dia tidak tahu ada lagi peperangan atau tidak. Masa ia berjanji ini? Ini selepas berlaku perang Uhud. Ya, Allah Maha merancang. Rupanya orang kafir tak puas hati. Kalah dalam peperangan Badar tak puas hati. Dia menyusun mengumpul nak melakukan serangan semula kepada Rasulullah SAW di medan Uhud. Ini medan Uhud. Wah, dengan tentera yang lebih bersedia, mungkin persenjataan yang lebih lengkap barangkali. Lebih teratur, lebih terlatih. Kalau sekarang logistik yang sempurna. Ketika berlaku perang Uhud, inilah Anas bin Nadhr yang mereka tunggu, yang dia tunggu. Ya, ini peluang. Aku pernah berjanji kepada Allah, jika berlaku peperangan lagi sekali antara mukmin dan orang kafir, aku akan menyertai dalam peperangan ini. Karena aku terlepas peluang perang Badar. Dia pun ikutlah perang Uhud. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Perang jauh kita sudah maklum. Dalam peperangan Uhud, umat Islam kalah. Betul kan? 70 tentera Islam mati syahid. Saya yakin semua telah pernah ziarah ke Syuhada Uhud. Termasuklah Panglima Islam yang gagah perkasa, yang mendapat gelaran Asadullah, singa Allah, Hamzah bin Abdul Muttalib. Sedih sekali. Ya, betul-betul orang Islam waktu macam terpukul lah. 70 orang Muslim tewas.
Ramai itu 70 tu yang sekarang. Sebab waktu jumlah orang Islam belum ramai. Kalau jumlah orang Islam sekarang katakanlah umpamanya berapa? 3 ke 2 bilion ke? Ya, mati 70 sedikit lah. Kalau jumlah orang Islam baru ratusan, mati 70. Allahu Akbar. Dan termasuk yang tewas syahid dan para ukhuwah itu, inilah orangnya. Anas bin Nadhr. Yang sebelum melakukan telah berjanji pada Allah, ya Allah, aku bersumpah berjamin dengan ya Allah, jika kepada ini aku akan membuktikan kejujuran imanku kepadamu. Membela agama. Termasuk yang tewas di 70 itu Anas bin Nadhr. Setelah jasadnya dicari dan menjadi temukan, fawajadu jasadahu fi naifan wa tamanin ta'natan bi ramhin wa darbatin bisayf. Setelah ditemukan jasadnya oleh sahabat, lalu sahabat menghitung, mengira di tubuhnya ini ada kesan tusukan, tikaman. Sama ada tikaman pedang ataupun kesan anak panah mengenai di tubuhnya. 80 lebih kesan tusukan. Jasadnya kesan cedera yang dialami, sama ada kesan pas pedang ke, tombak ke, anak panah, 80 lebih. Subhanallah. Dengan peristiwa ini, Allah turunkan surah Al-Ahzab tadi. Dan orang-orang mukmin telah membenarkan apa yang dijanjikan kepada Allah. Sebagai mereka telah berjaya menunaikan, membuktikan kejujuran janjinya. Sebagian yang lain masih menunggu. Kan tidak semua orang Islam mati di medan Uhud. Masih ramai yang hidup. Yang mati itu telah membuktikan kejujuran imannya. Yang selamat, yang hidup, Allah kata mereka menunggu giliran untuk mati syahid. Dan yang hidup pula tidak undur walaupun selangkah. Walaupun melihat kawannya telah pergi syahid, bahkan badannya, kesan lukanya begitu banyak, tidak membuat mereka surut semangatnya. Wa ma baddalu tabdila. Mereka tidak akan mengubah haluan. Ini pujian langsung daripada Allah kepada sahabat Nabi yang jujur dalam syahadahnya. Mereka berjanji kepada Allah dan dia buktikan. Rasanya sedih, ya Allah, rugi diri, ya Allah, karena diri ini terlepas peluang melawan orang kafir Quraisy di medan Badar. Ya Allah, aku berjanji kepadamu, jika berlaku lagi sekali peperangan dengan orang kafir, aku akan menyertai peperangan tersebut. Ya, dia bukan maknanya bercita untuk mati, tidak. Berjanji untuk ikut perang. Selebihnya Allah yang menentukan. Mau hidup atau mati di medan perang. Karena baginya rugi terlepas peluang berperang dengan orang kafir. Orang kafir. Dengan sebab kematian sahabat-sahabat. Dan termasuk yang berjanji sebelum perang itu namanya Anas bin Nadhr. Allah turunkan ayat ini. Allah memuji mukmin, ada orang mukmin yang telah berjanji kepada Allah bahwa dia akan membenarkan imannya, dan mereka telah berjaya membenarkan janjinya
Sementara sebagian yang lain menunggu giliran. Yantazir, itu kan menunggu. Karena belum mati syahid, tunggulah peluang lain kali. Masya Allah, begitu cita-cita sahabat bagi membenarkan imannya. Dia tahu risiko peperangan itu, mati. Kalau tak cedera, ya mati. Atau kalau tak mati, cedera paling tidak. Tapi tengok. Liyajziyallah. Akhirnya Allah memberi ganjaran balasan kepada orang-orang yang jujur dengan sebab kejujurannya. Pada orang-orang yang telah membenarkan kejujuran imannya. Sementara Allah pada waktu yang sama, Allah siksa orang munafik. Karena orang munafik zaman sekali waktu itu menarik diri. Konon ia taat setia pada Rasulullah, membela Islam. Ketika berlaku peperangan Uhud, mereka sudah ikut pergi sama, tarik diri balik. 300 orang munafik meninggalkan medan perang. Sehingga jumlah tentera Islam berkurang 300. Lari. Nah, yang lari, yang balik inilah yang orang munafik ini yang Allah kata, dan aku akan siksa si munafik ini jika aku kendaki. Kecuali mereka bertaubat, aku boleh ampunkan. Sementara yang mukmin yang syahid, yang jujur dalam imannya, Allah kata, aku akan beri balasan dengan sebab kejujurannya. Subhanallah. Inilah. Dan manfaat kejujuran itu, atau kejujuran iman seseorang itu, akan bermanfaat yang besar sekali bagi orang tersebut. Okelah, di dunia mungkin apa manfaatnya? Kan dia mati. Dia mati, tak dapat pingat pun. Yang sahih itu apa manfaatnya di dunia ya? Dia mati dah. Apa boleh tak ada macam tak dapat apa. Tapi Allah kata, aku akan beri balasan tuh. Allah sebutkan balasannya apa? Lihat dalam surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah ayat 119. Surah Al-Maidah ayat 119. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala Allahu hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalikal fawzul azim. Qala berfirman Allahu Allah. Ini di akhirat nanti. Di akhirat nanti Allah akan berfirman di hadapan seluruh makhluknya yang menunggu untuk dihisab. Sama ada nanti ada yang akhirnya masuk neraka setelah dihisab atau yang masuk surga. Apa kata Allah waktu itu? Hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Ini, sekarang ini, hari ini adalah hari di mana akan memberi manfaat kepada orang-orang yang jujur oleh kejujurannya.
pada hari ini kejujuran seseorang akan memberi manfaat baginya. Nah, gitulah. Tentulah yang imannya bohong menyesal. Siapa saja yang dahulu di dunia imannya sidik, apa yang dia janjikan kepada aku, apa yang diikrarkan aku ditepati. Hari ini tibalah masanya ia akan mendapatkan ganjaran manfaat dari sebab kejujurannya. Manfaat itu ialah lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Allahu Akbar. Khalidina fiha abada. Orang-orang yang dalam keadaan orang yang berkekalan di dalamnya selama-lamanya. Itu nikmat zohiriyah. Masuk surga. Mengalir di bawahnya sungai. Kekal. Menikmati segala nikmat yang di sana. Itu nikmat zohiriyah. Tak cukup itu. Allah akan bagi nikmat batiniah. Ruhaniyah. Apa itu nikmat ruhiyah? Radhiyallahu anhum. Allah ridha mereka. Waradu'an. Dan mereka pun ridha Allah. Sempurna nikmatnya. Nikmat zahir ada, nikmat batin ada. Nikmat jasmaniyah ada, nikmat batiniyah ada. Kenapa radhiyallahu anhum waradu'an disebut kemudian? Sementara disebut awal, yakni masuk surga. Yang melibahnya sungai, kekal. Baru sebut. Ya. Karena darjah, tingkatan, nikmat batiniyah, nikmat ruhaniyah, itu lebih tinggi daripada nikmat zohiriyah. So itu disebut yang kedua. Dalika itulah al-fawzul azim, kejayaan yang paling agung. Di dunia orang yang mati syahid, yang membenarkan janjinya pada Allah. Dia sudah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan tidak mau menyalahinya dalam ucapannya, dalam tindakannya, dalam kerjanya, dalam persaingannya ketika berniaga. Dia sedang bersaing, merebut jawatan tinggi. Boleh. Boleh bercita berdua di jawatan tinggi. Tapi dalam persaingan merebut, dia dipandu, diingatkan oleh janjinya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. La ilaha illallah. Maknanya tak berani melanggar apa kata larangan Allah. Kalah-kalah tak apalah. Asal tidak melanggar larangan Allah. Kalah tak jadi masalah. Apa artinya berjaya merebut jawatan tinggi? Jika cara yang dia lakukan untuk mencapainya itu banyak larangan Allah yang dilanggar. Banyak perintah Allah yang ditinggalkan. Artinya tidak jujur dalam la ilaha illallahnya. Dia tidak sidik dalam iyyaka na'budunya. Ya tak dapat manfaat lah di akhirat. Mungkin dapat manfaat di dunia, wah berjaya, jadi orang besar. Oh, untung banyak di dunia. Tapi bagi yang ingin membuktikan kejujuran iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagi yang ingin membuktikan kejujuran inna sholati wa nusuki wa mahya wa mati lillah. Bagi yang ingin membuktikan kejujuran la ilaha illallah. Tak dapat. Uang lain dapat, dia tak dapat. Orang lain untung banyak, dia musikin. Orang lain sudah kaya raya, dia macam itu juga. Ditanya, kenapa? Kau usah juga dia kan.
Macam mana dia itu usaha tapi yang lain itu dah berjaya tengok. Dialah. Dia itu lurus sangat, lurus bendul sangat. Banyak benda yang dia tak mau buat. Kenapa dia tak mau buat? Yalah, benda itu haram. Agama kata haram, dia tak berani nak buat. Karena tak berani, kalahlah bersaing dengan orang lain yang tak kisah. Yang dapat banyak itu, dia tak kisah halal haram. Kepasnya semuanya. Yang dia tak mau. Tipu sikit-sikit tak mau. Rasuah sikit-sikit tak mau. Melanggar-langgar Allah sikit, tak mau. Jangankan langgar banyak, sikit-sikit pun tak nak. Jadi macam itulah. Mungkin masyarakat kata, rugi dia. Rugi. Yang untung tu. Itu di dunia. Ruginya dia. Umur baru 2 tahun sudah matilah. Waham masa depannya hijrah. Waham mati syahid. Allah kata, iya. Mungkin kamu kata rugi dunia. Tapi, bila sudah hari akhirat nanti, Allah akan istihar di hadapan seluruh manusia. Inilah tiba masanya. Hari yang ditunggu-tunggu. Hari di mana kejujuran seseorang akan janjinya di dunia. Memberi manfaat yang besar baginya. Dia akan masuk surga. Bebas dari neraka. Dia kekal abadi di sana. Dan aku ridho mereka. Mereka pun ridho pada aku. Kesannya di sana. Patutlah Anas bin Nadhr tak toleh kanan, tak toleh kiri. Bahkan dia sentiasa menunggu bila agaknya perang lagi. Bila. Karena terlepas perang Uhud kan perang yang pertama ya sekarang ya. Perang Badar. Perang Badar perang pertama antara mukmin dan kafir. Dia pula terlepas peluang. Kecewanya luar biasa. Lalu berjanji pada Allah sampai menunggu bila agaknya. Bayangkan, orang biasanya menunggu kejayaan duniawi. Menunggu keputusan. Usahanya, permohonannya dunia. Bila. Ini sahabat pelik. Menunggu, terus menunggu. Bila agaknya peluang, ada peluang untuk perang. Allahu Akbar walillahil hamd. Karena baginya belum cukup sempurna imannya. Jika hanya mengucap, meyakini, tapi ini selagi belum membuktikan kejujurannya. Selagi ada peluang, dia akan. Dan betul. Mereka jujur dalam imannya dan Allah akui. Dirakamkan pengakuan Allah itu dalam surah Al-Ahzab tadi. Masya Allah. Pertanyaannya. Memanglah orang sebenarnya Anas bin Nadhr tak sempat membaca ayat untuk dirinya sendiri. Sekarang katalah. Anaknya katalah. Anak Anas bin Nadhr katalah. Membaca ayat ini. Tak bergetar ke hatinya. Masya Allah, subhanallah, ini ayah nih. Yang menjadi sebab turunnya ayat ini, ayah nih, bertuahnya lah ayah. Diakui oleh Allah jasanya, perbuatnya, dirakamkan dalam kitab suci, dan dibaca oleh seluruh umat Islam hingga akhir zaman. Masya Allah. Sedangkan di dunia zaman sekalian, orang dianggap berjaya, katalah. Mungkin tapak kakinya pun dirakamkan di mana? Di Hollywood. Itu pun tanda tangannya diabadikan, katalah dia mana, itu pun wah, tanda tangan nama Anda di sana lah, kaki Anda itu pun luar biasa gembiranya. Gambarnya diabadikan. Ini tidak. Imannya diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan kita sekarang membaca. Tahu tak orang ini namanya Anas bin Nadhr, salah satu dia. Dia sekarang sedang berada di Raudatul Jannah. Taman surga. Kuburnya itu taman surga. Belum masuk surga yang sebenar, tapi sudah berada di taman surga. Menunggu untuk dibangkitkan kelak, masuk surga tanpa hisab. Itulah sidik.
Sebab itu kita mulai akhirnya tahu kenapa Nabi larang Anas memberitahu pada ramai manusia itu. Karena belum tentu semua orang Islam punya kepahaman seperti mana kepahaman Anas bin Nadhr. Malah lari mungkin sebab memang ada orang munafik lari. Iya ke? Tapi Anas bin Nadhr terus buktikannya. Paham ya, maskan? Ini. Tapi bagi kita banyak janji yang kita ucap. Inna sholati wa nusuki wa maya wa mamati. Itu janji kita pada Allah. Iya karena budu ayah karena stan. Itu janji kita kepada Allah. Kita sudah ucap, kita sudah yakini. Nah, tinggal kita pembuktiannya melalui amalan. Itu namanya sidqun. Itu syarat untuk diakuinya kalimat tauhid bagi membolehkan seseorang itu merdeka daripada neraka dan masuk surga. Mudah-mudahan memberi manfaat pada saya menyampaikan. Alhamdulillah, jika ianya memberi manfaat pada jamaah sekalian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk bersua-sua dalam kesempatan yang lain. Mari kita dengan bacaan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.